Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan routing statik dan DHCP auto IP di Cisco dengan 10 PC, 2 router, 2 switch, dan 2 eh, DHCP. Di sini kita pasang 2 router. Nah, setelah itu kita pasang 2 switch. Setelah itu kita pasang DHCP 2 atau server. Nah, di sini setelah itu kita pasang PC 10. Nah, setelah itu kita pasang di samping yang juga yang di kanan. Nah, di sini udah 10 PC. Nah, di sini kita hubungin pakai kabel cross untuk yang router ke router karena jenisnya sama ya. Di sini kita pakai yang 0/1, yang ini 0/0. Nah, dari sini, nah dari switch ke router, kita pakai kabel straight ya. Kita pakainya pas Ethernet 1 sama GG00. Terus yang ini juga sama dari router, pakai yang GG01 ya. G00, GG01. Nah, di sini kita sambungin juga ke server switch-nya. Kita gedein aja biar mudah. Fokus tuh ini. Dan PC ke switch-nya juga. Nah, di sini kita sambung lagi sampai selesai. Nah, di sini udah terhubung semua. Lanjut, nah di sini saya akan menjelaskan tentang IP private. IP private ini ada 3. Yang pertama kelas A, yaitu dengan range 10.0.0.0 dengan total 16.777.216 buah. Lalu kelas B itu 172.16.00 itu ada 1.048.576 buah. Yang sedangkan tipe C ini 192.168.0.0 dengan 65.536 buah. Yang dimana untuk yang di FT saya ini memakai tipe A, untuk yang FEB tipe B, dan yang router tipe C. Kita masuk ke router. Nah, router ini di router kita ke CLI lalu no enable config terminal. Nah, di sini kita masukin eh, kodenya, yaitu kita masukin interface git 0/0. Nah, IP address-nya IP address 10.0.0.1 dengan 255.25.25.255.0. Udah dulu bener apa enggak, lalu udah no shutdown. No shutdown. Nah, setelah itu kita enter, masuk lagi interface gig
0/1. Ini masukin IP address-nya 192.168.11255.255.255.252. Nah, di sini salah, kita cek lagi kesalahannya ada di mana. IP. Ini typo, ini typo harusnya IP. Nah, di sini udah kita no shutdown, no shutdown. Nah, setelah itu kita masuk ke router yang sini. Oh ya, sebelum kita kasih nama dulu ya. Ini kita kasih nama eh, RFT. Yang ini kita kasih nama RFEB, RFEB. Jadi bagian sini FT, ini FEB. Begitu juga dengan switch-nya. Ini SFT, servernya juga server eh, DHCP-FT. Oke, ini servernya juga DHCP-FEB. Yang ini switch-nya switch FEB. Oke, setelah itu kita masuk ke router FEB. Kita ke CLI lagi, kita no, kita return enable, enable. Nah, ini kita masuk ke config terminal. Habis config terminal, kita ke interface-nya. Langsung. Interface gig 0/0. Nah, ini kita masuk IP, kita masukin IP address-nya 192, sorry, 92.168 1.2. 255.255.255.252. Oke, kita no shutdown, no shutdown. Terus abis ini kita ke interface gig 0/1. Nah, di 0/1 ini kita masukin IP-nya itu yang 172, guys. Address 172 16.0.1.255.255.255.0. Nah, setelah itu kita no shutdown. Kita no shutdown. Habis itu ini udah hijau semua, ini lagi proses. Kita mulai dengan DHCP dulu yang FT. Nah, di sini isi settingnya default gateway-nya itu 10.0.0.1. Habis itu 255.255.255.0. Nah, terus tuh masuk ke fast Ethernet, kita setting 10.0.2 sama 255.255.255.0. Habis itu service ke DHCP, habis itu on, habis itu masukin default gateway-nya 10.0.0.1. DNS server nggak usah 10.10.25. Ini masukin yang 10. Maksimalnya 100, habis itu save. Nah, kita lihat dulu nih ada yang salah apa enggak, bilang ulang lagi. 10.00.10.100.255.255. Habis itu di save, baru kita ke DHCP yang FEB. Tapi kita cek dulu ya guys, default kita 1.10.00.255. Oke, habis itu kita ke router FEB. Di sini kita config setting juga. Eh, ke DHCP FEB, sorry. DHCP FEB, kita ke config, kita ke setting. Nah, di sini kita setting default gateway-nya itu 172.172.16.01. Untuk subnetnya 255.255.255.0. Cek dulu bener apa enggak, kurang titik. Lalu ke fast Ethernetnya ini, kita masukin IP-nya itu 172.16.0.2. Nah, habis itu subnetnya sama aja, 255 juga. Oke. Nah, habis itu kita masuk ke DHCP-nya on. Habis itu masukin default gitu yang tadi 172.16.01. Terus masukin DNS servernya itu 255, 255, 255, 0. Nah, habis itu kita ganti ini jadi 10, 255, maksimumnya 100. Habis itu kita save. Nah, setelah itu kita ngeliat di PC ini apakah udah ganti. Ini kita bisa lihat udah ganti ya. Kita cek lagi di routernya apa ada yang salah. Di DHCP-nya juga on, static. Ya benar. Kayaknya. Nah, habis itu kita coba ping ya lewat PC ini. Desktop, command prompt, ping 10.0.1. Nah, udah nyambung guys, bisa udah terhubung.
Nah, terus tuh kita bakal coba di eh, router, kita masuk ke CLI-nya, kita ping ke tadi ya. Ini kita enter dulu. Habis itu route-nya eh, ini kita enter dulu, kita ping ke 10.0.0.2. Oke, ini sukses 80%, kita coba lagi. Sukses 100%. Nah, setelah itu, nah jadi tadi sudah saya route menggunakan IP route untuk mengirimkan dari yang IP, kalau dapat pesan dari 172 ini akan dikirimkan ke 192. Begitupun di yang router FEB, jika dapat dari eh, 10 ini, 10.0 akan dikirimkan ke 192. Nah, setelah itu, nah jadi di sini kita akan ngeping ke dari PC 0 ini ke PC yang di FEB, yaitu PC ke 9. Nah, ini kita lihat. Nah, sudah berhasil. Lalu kita coba yang di router FT. Di sini kita ke CLI-nya, lalu kita ping ke 192.168.1.2. Nah, di sini sukses 100%. Jadi segitu aja dari saya mengenai route mengenai route DHCP dan otomatis IP address. Jadi sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.